teman-teman, balik lagi sama kita di Hidden Bites. Bener banget. Sama aku Naila. Dan sama aku Ican. Nah, kali ini adalah episode terakhir Hidden Bites. Nggak kerasa dari sekian banyak episode yang panjang yang kita lalui, hari ini ada episode terakhir Hidden Bites. Yap, episode spesial lah ya bisa dibilang, karena episode yang bakal ya menentukan kita nanti ke depannya. Waduh, lebay banget gak sih? Menentukan gimana ke depannya. Nah, di episode kali ini juga yang spesial bukan hanya itu. Nanti akan diperlihatkan nih kru-kru di balik layar. Karena nggak mungkin kan Hidden Bites hanya kita berdua atau semua host saja, karena Bener banyak banget. orang yang berperan penting di balik layar yang akan memberikan kesan dan pesannya tentang Hidden Bites selama ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke tempatnya. Dan selamat datang di kedai Lini Masa. I'm breaking it down for the night and I want you to come for the ride. Let's win it all, win it all, win it all, win it all. Let's go. She don't mind, girl. Come on. Girl, I got you so high and you know you like. So come on, push it up. If it feels alright, put it up in low and break it up. No, she doesn't. Udah balik aja di kameranya kita ya nggak? Iya, jadi selagi kita lagi nungguin pesanan, kita mau sharing sedikit nih tentang tempat yang sedang kita review hari ini nih. Bener banget. Hidden Bites kan lagi special episode. Bener. Jadi kita cari tempat yang spesial juga nih. Spesialnya karena di sini kita bisa Lihat langsung aja langsung melihat view-nya, nggak? view pemandangan dari Sungai Musi. Sungai Musi bukan? Iya, Sungai Musi. Sungai Musi, terus juga ada jembatan. Terus buat kalian nih yang suka mancing, kamu suka mancing nggak, Chan? Kalau aku sih kurang ya, tapi kalau diajak suka ikut-ikut aja sih. Ya, kalau aku sendiri suka banget guys mancing. Karena aku juga sering kayak sama keluarga ya, paling sama orang tua gitu kan ngabisin Family waktu. time ya. Suka cari spot-spot mancing. Dan salah satu spot mancing yang bisa wajib nih buat kalian kunjungi, karena selagi kalian mancing, kalian juga bisa duduk gitu, nikmatin santai gitu kan. Iya, nikmatin pemandangan. Terus juga di sini juga udah disediain makan, jadi nggak perlu lagi Bener. kalian bawa makan gitu ya kan, nggak perlu repot Tapi lagi. kalau nggak salah ada note-nya juga nih Kak. Oh iya. Karena di sini kalau kalian mau mancing itu di atas jam 9 ke atas. Gitu. Karena di jam-jam gitu udah di sini pengunjung udah mulai Nggak sepi. terlalu rame Ya, nggak gitu. terlalu rame. Jadi kalian udah bisa menikmati makanan sambil mancing nih teman-teman. Aku dari tadi selagi lagi nunggu makanan nih ya, salfok tuh sama lagi yang ada yang lagi gejala ikan tuh di ujung situ tuh. Tuh, kalian bisa lihat pemandangan yang jarang kalian temuin di kota. Bener banget. Kalian bisa lihat orang lagi gejala ikan, lagi mancing, terus juga ngelihat lalu lalang kapal tongkang yang bawa batu bara. Itu seru banget menurut aku. Kalau menurut aku sih makan di sini tuh sambil healing ya. Karena ya kita makan sambil ngeliatin arus dari sungainya itu kayak tenang banget. Lihat tuh lagi ngejala ikan tuh. Itu tuh ujung tuh. Tadi ada juga di sana sih, Iya. tapi udah pergi. Jadi kayak kalau kalian lagi di kota-kota gitu kan, di kota-kota Hiruk-pikuk besar, lah ya, iya hiruk-pikuk kota. kan jarang kan ngeliat kayak gini gitu. Tuh. Tada! Nah, jadi makanan kita udah sampai. Kita pesan beberapa menu yang cukup bestseller di sini untuk banget. nemenin kita nih santai-santai sambil ngeliatin sungai yang tenang Bener. gitu kan. Jadi kita pesan apa hari ini? Hari ini kalau kebetulan aku pesen kapal selam. Kapal selam. Jadi pempek kapal selam itu pempek telur biasa, tapi agak sedikit lebih gede gitu kan porsinya gitu. Terus di sini ada Kamu dulu dong, lenggang. kamu pesen apa? Kalau aku pempek kapal selam juga, tapi bedanya ini kan pakai cuko teman-teman. Kalian mungkin udah biasa nih, udah basic kan makan pempeknya pakai cuko. Nah ini aku pakai kuah. Kuahnya kuah merah. Nah biasanya kuah merah itu dikasih kaldu udang biasanya warna merahnya, atau enggak cabai yang lebih banyak gitu. Yap, menarik. Terus ada lenggang
sama oh ya, lenggang ini dimakan juga pakai cuko ya teman-teman. Terus ada pempek kecil, ada srikaya, sama ada puding gula merah dikasih telur tadi katanya. Bener banget. Nah kalau untuk minumannya nih, kayaknya seger-seger banget nih. Kamu pesen minum apa? Kalau aku karena hari ini cuacanya panas Iya, ya, kita bener syutingnya banget, cukup bener. panas ya teman-teman. Aku tetap pesen wedang jahe tapi pakai es. Unik seger kan? banget. Wedang Iya, jahe unik. kita pakai es. Terus? Nah kalau aku ini ada susu hazelnut nih guys. Iya, jadi Pecinta banget aku sama hazelnut. Oke. Pecinta itu sih. Mungkin tambah berlama-lama karena aku udah liatnya tuh udah ngiler Iya, banget aku, ya aku kan. banget sih, aku udah mau Iya. langsung gitu. Jadi kita cobain. You everything you've been dreaming of, just let me in. Ooh. Everything you want to go, there'll be the magic story you've been told, and you'll be safe under my control. Just let me in. Ooh. Nah guys, udah selesai nih kami rasa-rasa icip-icipnya. Sekarang kita lanjut ke Review. Iya, bener banget. Ya, segmen yang buat para Yang penonton dinanti-nanti. penasaran gitu kan. Bener. Gimana sih rasa makanan di sini, atau makanannya seenak view-nya atau Bener. biasa aja. Kita rating satu persatu nih. Mungkin dari Ican dulu kayaknya Boleh nih kan. banget. Soalnya kan pempek kapal semua pempek yang cukup terkenal di Kota Palembang. Bener, Jadi kayak enak gak enaknya tuh cukup lumrah gitu kan, Iya. tahu nih. Jadi enak atau enggaknya bisa di rating sekarang. Boleh. Sesuai selera tapi ini ya. Oke, sebelumnya aku mau kasih looks-nya dulu ya pempeknya ya. Gedean suara kocok. Nih. Jadi looks-nya di sini ada cuka campur potongan-potongan timun dan pempek kapal selamnya yang menurut aku ukurannya itu besar ya untuk porsi segini. Nah, buat aku rasanya ya karena emang ya namanya pempek ya gitu-gitu semua ya. Jadi menurut Gitu-gitu aku aja. ya gitu-gitu aja gitu kan. Jadi menurut aku ya langsung ke nilai aja nggak sih? Ya udah kalau gitu aku kasih nilai dari pempeknya 8/10 deh. Kalau kamu? Jadi sebenarnya sama basic ya kayak kita. Ini kapal selam, yang Icen juga kapal selam, tapi perbedaannya dengan kuah nih. Aku kan nggak terlalu suka cuko ya, karena cuko tuh apa ya? Emang enak kalau dimakan sama pempek, tapi cuko tuh menurut aku lebih enak kalau pempeknya tuh pempek yang kayak pempek keriting, pempek Ya, lenjer. bener, pempek kecil. Kalau yang pakai telur tuh lebih enak pakai kuah, karena itu aku pesennya pakai kuah merah gitu. Nah jadi untuk pempeknya ya basic ya, pempek pada umumnya ikan, tepung dan lain sebagainya. Tapi kuahnya yang membedakan nih teman-teman. Jadi kuahnya rasanya tuh agak sedikit asem. Jadi kayak pedas, asem, terus juga ada gurihnya. Jadi kalau digabungin tuh pas gitu. Jadi untuk ratingnya 8,5/10. Beda 5 poin. Beda 5 ya. poin aja, tapi itu berpengaruh loh. Bener. Oke, selanjutnya kita ke lenggang. Dari Oke. Ican dulu. Oke, dari aku dulu ya. Kalau menurut aku lenggang itu ya karena lenggang itu kayak pempek dikasih telur. Jadi menurut aku dominan rasa dari lenggang ini tuh karena aku orangnya nggak suka terlalu masin ya teman-teman. Jadi ini lenggangnya yang tipikal lenggang agak kemasinan teman-teman. Tapi buat taste overall enak. Enak banget. Dan apalagi ditaburin sama cuko, itu tambah gurih lagi guys. Nah, kalau menurut kamu? Aku bakal makan lagi lenggangan karena aku suka masin, aku suka yang gurih, aku suka Pas yang banget gitu ya. iya. Aku suka bukan ini pun nggak asin ya, sesuai dengan selera ya. Kalau menurut aku ini udah pas banget gitu. Apalagi rasa cuko tuh kan pedes ya, Iya, pedes agak manis gitu. Kalau dicampur sama pempeknya itu enak, Benar. guys. Kalau selera aku nih, Tergantung selera. iya selera, baik lagi ke selera. Kalau dari aku sih 9 ya, 9. Aku tadi belum kasih kali ya. Iya. Ya, kalau aku sih menurut aku ya 8,5 ya. Naik 5 poin. Naik 5 poin. Benar. Lanjut Next. ke pempek kecilnya nih. Ya, sama ini enggak sih nanti? Iya. Untuk pempek kecil dulu. Ya boleh. Boleh dari siapa dulu nih? Mungkin dari aku, kalau pempeknya ya sama ya kayaknya, adonan pempek yang besar sama yang kecil tuh sama. sama. Jadi poinnya sama 5. Ya, benar. Kok 5? 8 tadi, 8,5 per 10. Sorry guys.
Soalnya agak ke distract sama pemandangan yang super cantik ini. Sumpah ini pemandangannya bagus banget nanti ya. Nanti ada sinematiknya yang nyorot ke sana sama ke sana, ini cantik banget. Benar. Aku aja terpesona sama tempat. Oke, lanjut lagi deh. Kalau gitu, karena tadi Kak Nailanya juga 8,5, aku juga sama penilaian pertama nih 8,0. Oke, next 8,0 ya. Next ke makanan ini kali ya, manisnya kali ya. Iya, kalau ini buat teman-teman yang nggak tahu, yang hijau ini srikaya. Jadi srikaya itu komposisinya setahu aku nih ya, ada telur, terus bener. ada mentega kalau nggak salah, terus juga ada santan Bener sama banget. pandan. Nah, jadi itu salah satu makanan ciri khas kota Palembang juga gitu. Kalau dari rasanya, tastinya itu kita punya selera masing-masing Iya, bener. ya. Balik lagi Iya, ke kita punya selera masing-masing tentang makanan favorit. Dan makanan favorit aku salah satunya ada srikaya. Dan menurut aku srikaya di sini tuh lebih ke rasa apa ya? Tepung. Oh, tepung gitu. Iya, jadi aku nggak tahu pakai tepung atau enggak, tapi rasanya lebih ke tepung. Jadi kayak untuk srikaya yang biasanya yang aku makan yang menurut aku enak ya, tapi tergantung selera. Bener. Aku lebih seneng yang banyak kerasa telurnya. Oh, iya, jadi kalau aku srikaya kebalikan. itu, aku nggak suka berarti aku agak kurang lebih suka yang amis. ini ya kan? Bener. Kalau kalian sering sudah pernah coba beberapa srikaya dari berbagai tempat ya, ada srikaya yang telurnya tuh kerasa banget sama santan. Jadi aku lebih suka yang itu gitu. Sama agak sedikit ada minyaknya kadang-kadang. Iya, biasa orang kalau buat srikaya kan ngumpul ya minyaknya di bawah sini kan biasanya kan. Iya, nah itu yang enak menurut aku. Tapi kalau selera aku ya, kalau kamu? Nah, kalau aku tuh kebalikan nih guys dari Kak Naila nih, karena aku tuh suka srikaya yang nggak terlalu kental rasa telurnya guys. Karena menurut aku tuh nggak suka amis guys. Nah, jadi srikaya ini pas banget di aku, nggak terlalu manis, nggak terlalu terasa kental dari telurnya gitu kan. Santannya juga masih ada terasa guys ya, walaupun dia dominan ke apa tadi? Rasa pandan Iya, sama rasa pandan tepungnya sama gitu. tepungnya. Tapi menurut aku overall ini enak. Enak karena harganya, balik lagi ke harganya cuma 2.000 Bener, aja. Karena bener, biasanya murah aku, meriah banget. iya aku temuin srikaya itu ada yang 5.000, ada Bener, yang bener. 2 10.000. Sama aja nggak sih 5.000 satunya? Sama, iya. Kalau Jadi gitu kita langsung rating aja rating nggak sih? aja. Dari kamu dulu deh. Kalau aku sih kayaknya 7 deh, 7,5 per 10. Dari tadi main angka 5 nih ya kayaknya ya. Karena setengah-setengah Oke. semua. Kalau aku sih kayaknya buat ini 8,5 deh. Karena aku suka banget sama sih kayak yang modelan kayak gini. Oke, next guys. Terus ini Agar-agar. Iya. jadi ini agar apa ya? Agar ya? gula merah ya, Iya, agar gula pakai gula merah. Jadi itu banyak. Pakai santan juga nggak sih? Ini kayaknya telur apa santan? Kita kurang tahu Nggak juga. mungkin sih kayaknya. Nah, ini agar yang banyak kita temuin. Kalau di Palembang tuh banyak kayak sebut kayak gini. Agar gula merah santan biasanya di atasnya gitu, atau nggak telur gitu. Nah, kalau untuk aku ini gula merahnya kerasa. Bener, Kerasa aku banget. tadi udah cicip juga kerasa. Jadi ini enak. Yang aku udah habis Kerasa setengah banget. gitu, guys. Ini yang aku. Ya, jadi kalau di rating aku suka banget, jadi 9/10. Ini enak banget, sumpah. Oke, kalau aku ya gini ya. Iya. Buat agar-agar ini menurut aku tuh emang enak sih, sesuai kayak ratingan dari Kak Naila, tapi agak kemanisan teman-teman. Tapi karena enaknya tadi ketutup sih sama kemanisan tadi. Jadi aku buat Kemanisan. rating kemanisan. Iya. Kamu berapa tadi ratingnya? 9 9 ya. Kalau aku 9 juga deh, 9,0. gitu. Itu overall rating Dulu hari dong. ini. Belum, minuman kita kan belum Oh sayang. iya, minuman. Bawa nih. Dari siapa? Ican. Dari aku ya. Oke. Jadi di sini guys aku pesan susu hazelnut. Nah, Susu kenapa? hazelnut. Iya, kenapa aku pesan susu hazelnut? Langsung Karena hazelnut. salah. karena kan kita makan cuka nih. Oh, gitu. Iya, jadi kalau makan cuka tuh netralin cukanya tadi sama susu nih teman-teman. Nah, apalagi dikasih hazelnut rasa manisnya itu kan flavor hazelnutnya. Menurut aku sih cocok banget balance sama makanan-makanan yang dimakan sekarang sih. Buat rating minumannya aku kasih 9 per 10 deh. Deh gitu ya kan. Iya. Nih kalau aku minumnya wedang jahe. Oh. Karena kan cuaca lagi nggak bagus nih ya kan. Benar. Kalau boleh jujur di syutingnya itu kan di bawah matahari langsung ya, panas gitu. Tapi kan butuh yang nyehatin juga gitu. Jadi aku pesennya wedang jahe tapi pakai es karena balik lagi cuacanya panas. Cuaca panas. Gitu. Kalau tadi anget-anget, aduh. Kalau kalau tadi hujan kan, kalau anget enak Bener. gitu.
Oke. Jadi mungkin itu sekian rating kita hari ini. Nah, udah selesai review kita, terus berbincang-bincang tipis tentang sedikit tentang view, tentang perasaan kita ada di Yap, sini. benar banget. Nah, kan Hidden Batch ini adalah salah satu program kita ya. Nah, sebuah program, sebuah project itu nggak akan berjalan tanpa sebuah tim. Iya, kalau nggak ada tim ya nggak ada sekarang yang kalian tonton ini. Iya, jadi mungkin di perjalanan yang panjang kita ini bukan akhir dari Hidden Perjalanan, Byte, iya, perjalanan bukan Hidden perjalanan Byte. kita, akhir dari kita, tapi ini adalah sebuah apa ya? Mungkin ini bisa jadi sesi baru buat Iya, kita. awal gitu kan. kerjasama Iya, awal untuk kerjasama yang lebih baik Iya, ke depannya. Mungkin kita akan dengerin sedikit kesan dan Keluh pesan, kesah juga, iya, benar, keluh kesah para juga. teman-teman yang emang bener-bener ada di belakang balik layar, program kita iya, selama benar. ini, yang benar-benar kerja, yang benar-benar selalu ada saat syuting gitu kan. Kita akan dengerin setiap keluh kesah mereka gitu. Mungkin kita bakal mulai videonya dari sekarang. Send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Danggreni, selaku produser di program TV Ernun ini. Keluh kesah aku selama ngejalanin program ini tuh, pas di episode pertama tuh memang ada kekacauan sedikit, tapi itu tuh gara-gara anggota DW karena banyak yang tidak bisa diatur, terus juga job desk juga kadang tidak sesuai, kadang disuruh ini tapi yang ini yang gawin, gitu. Nah, susahnya di situ. Terus juga kami tuh banyak miskomunikasi juga teman-teman, kadang di-read by chatan, terus juga kayak ngerespon tuh susah. Awal-awal juga uang-uang yang itulah ngerespon, yang buat konsep segala-galanya tuh uang-uang yang itulah. Nah, itu masalahnya pertama di komunikasi, padahal kita dewe anak komunikasi teman-teman. Nah, terus juga aku bangga juga dari diri aku dewe karena bisa ngehandle acara ini, meskipun udah dewean galau-galauin juga teman-teman, tapi itu menjadi kebanggaan tersendiri. Terus juga yang paling terkesan itu pas kami ke Indralaya, yang kami rame-rame, kami naik angkot itu dengan budget yang banyak, kami ngeluarin budget yang banyak, terus tuh seru lah pokoknya di jalan, kami cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, nyanyi-nyanyi, nge-catcallingin uang, itu bener-bener seru kan teman-teman. Tapi segala-galanya tuh meskipun ada capeknya, ada marah-marahnya, ada keselnya selama syuting, tapi galau-galau itu seru teman-teman. Jadi overall semuanya dari awal sampai akhir itu seru, meskipun ada beberapa yang ngeselin anggotanya. Bye. Hai guys, nama aku Ican. Di sini aku selaku marketing. Mungkin keluh kesah aku selama menjadi marketing itu lebih ke ini kali ya, menghubungi tempat-tempat yang mau diajak kerjasama buat review makanan, karena ada salah satu momen di mana aku tuh chat ke salah satu kedai. Mungkin aku nggak mau sebut namanya ya, karena menurut aku aku udah chat baik-baik, aku udah chat dengan ramah gitu kan, tapi hanya di-read aja gitu kan. Aku nggak apa-apa sih sebenarnya, dari tim kami itu sebenarnya nggak apa-apa kalau memang nggak dibolehin di review tempatnya gitu kan, tapi setidaknya ada etikat baik untuk ngebales kayak sorry kak gini itu aja sih. Mungkin nggak ada lagi deh kayaknya, cuman kesusahan di itu aja sih, ngechat buat ini sih ketemu sama yang punya ini aja sih, kedai-kedai aja sih. Oke, bye-bye. Hai, perkenalkan aku Naila Rahmalia. Selama ini aku berperan sebagai host di sini. Bukan di sini sebenarnya teman-teman ya. Di segala hal kayaknya aku jadi host dan talent ya. Kalau ditanya capek, Aida pasti capek. Tentu saja capek karena dari yang lain aku harus lebih on time, dari yang lain aku harus lebih lama di tempat itu, terus dari yang lain aku harus lebih, kalau cuacanya panas lebih kepanasan, kalau dingin lebih kedinginan. Tapi itu yang jadi pelajaran buat aku, rasanya kita pakai bahasa Palembang bela ya, rasanya apa ya,
kayak jadi hal yang gak bakal terlupakan karena ini perjalanan yang cukup panjang ya, udah kayak hampir 1 bulan ya kalau tidak salah ya, udah hampir 1 bulan kita kerja sama sampai ke susah senang tuh bareng-bareng. Jadi rasanya seneng juga ada, capek juga ada, kesel ada, mungkin sedikit sama yang agak sedikit kurang berkontribusi, tapi dalam setiap hal itu yang kayak itu ada mana cara kita untuk nge-handle-nya sih ya dengan manusia, orang-orang kayak gitu. Dan intinya pesan aku untuk Ernun ya, untuk Ernun, untuk teman-teman kelas, tetap semangat, tetap kerjasama yang baik, persaudaraan yang baik, karena habis dari sini bakalan banyak lagi di kerjasama yang akan kita jalani. Terus ini cuma perjalanan kecil dari kerjasama kita ke depannya. Lalu kesannya di sini aku ngerasa bahagia banget, aku ngerasain banyak banget cerita yang lucu, terus juga apa ya, kayak menjadi sebuah pelajaran lagi untuk aku untuk jadi lebih baik ke depannya. Itu aja sih. Terima kasih, dan terima kasih untuk semua teman-teman tercinta. Wah. Halo semuanya, aku Sophia Amelia, aku sebagai kru atau tim kreatif. Untuk keluh kesahnya sih nggak ada, aku nitip pesan dan kesan aja buat teman-teman Ernon. Jadi untuk pesan sih tetap semangat aja buat Ernun, dan juga buat ngucapin keren aja sih buat Ernun sudah menyelesaikan episode sampai akhir. Untuk kesannya dari syuting awal sampai akhir itu sungguh banyak kesannya. Yang pastinya ada momen-momen lucu yang kita lakuin bersama-sama. Bahkan yang paling asik itu pada saat kami ke Indralaya, kami naik angkot bareng-bareng. Mungkin itu aja sih, yang intinya tetap semangat untuk kita semua. Bye-bye. Halo, kenalin aku Cantika Dwi sebagai social media spesialis. Makasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi penuh dan bekerja keras dalam proyek ini. Dan buat teman-teman yang kurang berpartisipasi, semangat kata gue ngejar nilainya ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Edu Susanto sebagai kameramen. Keluh kesah hanya satu kata, capek. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Putri Habibah sebagai editor. Saya itu sebagai editor itu sangat-sangat lelah, terus juga saya itu kebingungan mencari konsep-konsep. Terus juga saya tuh dikejarin terus oleh waktu sama produser. Udah cukup itu saja.